Selamat siang anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang, Pak. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah ya. Ya meskipun kita harus mematuhi protokol kesehatan, ya tentu kita tidak boleh ya mengurangi aktivitas positif kita, termasuk kegiatan hari ini kita belajar bersama begitu. Sebelum kita lanjutkan anak-anakku, silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak yang telah memimpin berdoa untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Oke, baiklah. Jangan lupa, yang pertama untuk kalian mengisi presensi di chat ya, untuk menunjukkan kehadiran kalian pada kegiatan kita hari ini. Nah, setelah mengisi chat itu menjadi bagian dari tanggung jawab dan kegiatan kalian di kegiatan pembelajaran hari ini, begitu ya. Untuk kegiatan kita pertemuan kemarin, siapa yang masih ingat? Tentang teks ceramah, Pak. Oke. Menganalisis struktur teks ceramah ya. Nah, untuk hari ini ya, kita akan melanjutkan kegiatan tersebut. Kalau kemarin kita baru sebatas menganalisis, nah untuk hari ini kita akan membuat atau menulis teks ceramahnya. Oke. Silakan kita cermati bersama ya untuk slide hari ini. Teks ceramah. Oke, bersama kita saksikan dulu untuk tampilan di sini ya, video di sini. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Kita telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan melangkah tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam kita selalu berada di wilayah benar. Percayalah saudara-saudara mati, dan kita yakin kita, sebab Allah selalu berada di wilayah benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar.
luar biasa sekali ya. Merinding ini. Bung Tomo ya. Salah satu pahlawan nasional kita yang mampu mempertahankan kemerdekaan ya. Karena kemampuannya berceramah luar biasa sekali. Kemampuan berpidatonya. Oke, ada yang ingin menyampaikan? Silakan. Terkait dengan pidato tadi. Monggo. Saya, Pak. Ayo, silakan. Dengan kemampuan ceramah atau pidatonya, ia mampu membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah. Iya, betul sekali ya. Jadi dengan kemampuan pidato atau ceramahnya, beliau mampu ya, membakar api semangat arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah. Nah, kalau dulu kita melawan penjajah pada waktu perang kemerdekaan, pada waktu penjajah ya. Nah, apakah hari ini kita juga dijajah? Dijajah oleh siapa ya? Nah, ini dia. Dijajah budaya yang merusak. Nah, gambar yang di atas gambar apa ini, anak-anakku? Tawuran. Ya, betul ya, tawuran. Terus yang bawah gambar apa ini? Narkoba. Konsumsi narkoba. Ini dua merupakan sebagian kecil dari kenakalan remaja ya. Yang itu dapat merusak ya, merusak kalian sebagai pribadi. Nah, saat pemuda dijajah oleh budaya yang merusak, kalian harus bisa atau mau dan berani menjadi bagian dari solusi, bagian dari jalan keluar dari masalah itu. Ketika teman kalian melakukan kenakalan, kalian harus berani bagian dari solusi atas masalah remaja di bangsa ini. Bisa dimengerti ya? Oke, ada yang ingin menyampaikan atau mengomentari dari gambar ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Mbak Sally, ya. Pada gambar sebelah kiri kita tidak boleh meniru. Untuk yang sebelah kanan kita harus mencontoh mereka berbuat positif untuk diri dan lingkungan. Dengan kemampuan berceramah, insya Allah kita akan mampu membawa kebaikan. Bagus sekali ya untuk persepsinya. Ya benar ya. Kalau tadi Bung Tomo ini dengan kemampuan ceramahnya mampu menggelurakan api semangat perjuangan. Nah, kenapa tidak di era saat ini kalian sebagai pemuda ya dengan kemampuan berceramah mampu menggerakkan ya teman-teman kalian menuju ke satu perbuatan yang baik begitu. Pemuda saat ini. Maka Soekarno luar biasa ya dengan kalimatnya ini. Coba salah satu dibaca yang mantap. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akalnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Artinya apa? Oke, salah satu kemampuan berbicara ya yang kita pelajari pada kesempatan hari ini atau kemampuan ceramah yang didasari dari kemampuan menulis teks ceramahnya itu akan membawa banyak sekali perubahan di lingkungan kita. Tentu dengan kemampuan berbicara atau kemampuan berceramah. Hanya memang sebelum kita mampu untuk berbicara atau berceramah, kita seyuknya terampil dulu membuat teks ceramahnya karena itu yang akan disampaikan kan begitu. Untuk kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, ya, sebelum kita masuk pada materi, ini ada 4 ya. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Yang kedua indikator pencapaian kompetensi, berikutnya adalah tujuan, dan yang terakhir adalah manfaat. Salah satu bisa dibacakan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan, Mbak. Indikator pencapaian kompetensi menentukan tema kerangka teks ceramah, menyusun teks ceramah dengan mempertahankan isi, tujuan,
kebahasaan, tema dan struktur. Ya. Manfaat sosial masyarakat dapat digunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Oke ya. Terima kasih ya. Oke, itu gambaran singkat KD, indikator, tujuan dan manfaat kegiatan kita hari ini. Nah, kegiatan kita hari ini, materi menulis teks ceramah adalah yang pertama pendahuluan ya. Tadi kalian sudah mengikuti kegiatan di Google Classroom, terus kemudian kita di Zoom meeting ini, terus kita berlanjut pada kegiatan inti kegiatan ya hari ini. Ya, nanti ada kegiatan diskusi, terus yang berikutnya adalah menyampaikan hasil diskusinya. Terus kegiatan penutup nanti ada rangkuman dan refleksi. Ada simpulan, terus kemudian yang kedua adalah rangkuman dan refleksi. Terus yang terakhir, ya, kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah penyelesaian tugas. Jadi anak-anakku nanti dari mind mapping yang sudah dibuat secara berkelompok, nanti kalian menulis teks ceramah. Nah, setelah teks ceramah sudah jadi, nanti silakan diunggah ke Google Classroom-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita mengamati teks ceramah ini. Ya. Di sini ada 12 bagian, ada 13 bagian ya dari awal sampai akhir. Nomor 1, bagian apa ini? Salam pembuka. Nomor 2, bagian apa ini? Salam hormat. Salam hormat. Oke. Nanti kita lihat jawabannya benar atau salah ya. Terus yang ketiga, untuk mengawali pertemuan hari ini, saya mengajak hadirin untuk senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian apa ini? Ya, ungkapan syukur. Terus yang terakhir di bagian pendahuluan pelengkap awal ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pentingnya pendidikan moral bagi remaja di era globalisasi. Ya. Salam pembuka. Ya, benar tadi ya. Terus Iya, yang Pak. Nah, ini tadi yang keliru nih. Sapa. Jadi kamu berceramah, siapa yang ada di situ untuk kamu sapa begitu. Ini adalah sampaikan tema. Nih. Atas itu apa? Tesis. Mengamati 3 bagian pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada apa ini? Tesis, Pak. Tesis. Bapak tandai itu adalah inti dari paragraf ini. Jadi kalau dalam teks ceramah kalian harus ada itu di tesisnya di bagian pendahuluan. Oke, kalau ini bagian apa ini? Isi Ya. Pak. Oke, bagian isi ya. Kita cek. Ya, tepat sekali. Ini adalah bagian isi. Jadi isi lebih banyak dibanding bagian pendahuluan ya. Kalau pendahuluan tadi hanya 1 paragraf. Terus yang tadi pelengkap di awal. Nah, untuk isi ini lebih banyak. Kita pahami bahwa pendidikan moral sangat penting bagi remaja saat ini. Terima kasih dan permintaan maaf. Terakhir, paling gampang ini. Alam. Oke, kira-kira apa yang bisa kita tanyakan terlebih dahulu? Bagaimana langkah-langkah membuat teks ceramah? Oke, benar sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah di sini. Tentukan tema, carilah informasi, buat kerangka teks, kembangkan teks ceramah, dan suntinglah teks ceramah yang sudah dibuat. Nah, mind mapping itu posisinya di mana? Pada saat kita membuat kerangkanya, kerangka teks ceramahnya itu. Langkah membuat
Membuat teks ceramah. 1. Tentukan tema ceramah. 2. Carilah informasi terkait dengan tema berupa fakta, hasil penelitian, pendapat tokoh, ayat-ayat suci, anekdot, undang-undang, dan lain-lain. 3. Buatlah kerangka teks ceramah atau map. 4. Kembangkan teks ceramah setiap bank dan ranting ini. 5. Suntinglah teks ceramah yang sudah di... Sudah, Pak. Terima kasih ya, itu langkah-langkahnya. Jadi mind map saya tegaskan lagi itu berada pada posisi pembuatan kerangka teks ceramah. Nah, mind mapping teks ceramah contohnya seperti ini ya. Jadi kita letakkan tema di sini. Bentar, habis. Jadi kita letakkan tema di sini. Ya. Terus kemudian ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Jadi pokok-pokoknya kita masukkan dulu, ini cabangnya. Cabangnya apa? Cabangnya adalah pendahuluan, cabangnya isi, cabangnya penutup. Nah, dari cabang-cabang ini kemudian kalian membuat ranting-rantingnya. Misalnya di bagian pendahuluan isinya apa saja tadi? Ya, salam, sapa, syukur, sholawat, sampaikan tesis. Nah, di sini. Ingat ya, ini bagian pelengkap. Bagian pendahuluan tapi bagian pelengkap. Tapi intinya di tesisnya ini. Jadi mengerti ya? Nah, setelah itu di cabang isi. Cabang isi itu ada rantingnya pendukung tesis 1, pendukung tesis 2, pendukung tesis 3 dan seterusnya. Kemudian bagian cabang berikutnya penutup ya. Di bagian penutup ini juga sama ya, ada ranting simpulan, ranting saran, permintaan maaf dan salam penutup. Ingat, permintaan maaf dan salam penutup ini bagian dari pelengkap. Tapi pokoknya di bagian ini, bagian simpulan dan saran. Ini anak-anakku. Setelah kalian tadi mengamati ya, terus kemudian kami juga menanyakan sesuatu terkait dengan teks ceramah, dan saatnya adalah kalian mencoba menerapkan mind map teks ceramah itu. Dengan mencoba ini, harapan Pak Guru kamu terampil membuat membuat mind map, dan mind map itu bisa dikembangkan menjadi teks ceramah. Kira-kira seperti itu. Ya, kita coba bersama-sama ya. Kita coba bersama-sama. Mind map dari pendidikan moral bagi remaja di era globalisasi. Nah, misalnya ada tema seperti itu. Ini mengungkap teks ceramah yang tadi. Di bagian pelengkap pembuka. Kira-kira di sini isinya apa? Ya. Salam. Ya, benar, salam. Terus di bagian kedua, apa ini sih kira-kira? Yang terhormat. Sapa. Oke, sapa. Salam, sapa. Yang bagian ketiga? Ungkapan syukur ya, benar sekali. Yang pertama kita sampaikan syukur kepada Allah. Nah, itu adalah ungkapan syukur ya. Biasanya ditambahi dengan sholawat juga sesuai kebutuhan ya. Terus di bagian pembuka nih, masuk ke struktur teksnya. Tema. Oh ya, kalau penyampaian tema di mana? Penyampaian tema di bagian pelengkap pembuka di sini ya. Tapi tidak apa-apa ya. Ini bisa syukur, bisa dimasukkan tema. Tapi untuk lengkapnya ini ditambah satu penyampaian tema. Terus di bagian pembuka apa isinya? Tesis. Sampaikan tesis. Oke. Nanti tadi sudah ada ya Pak, Bapak tandai tadi ya. Nah, tadi dimasukkan di sini. Apa tadi? Sampaikan tema. Tesisnya apa tadi? Coba kita buka lagi. Gede banget gue. Nah, tesis ini kamu masukkan ke sana tadi. Kalau dikembangkan menjadi satu paragraf, hanya kalau di mind map itu cukup intinya saja.
cukup intinya saja. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Sampai sini tadi ya. Oke. Terus tugas kalian adalah, masih ada lah ya. Masih ada yang bawah ini penutup. Penutup. Tuh di situ isinya simpulan dan saran ya. Ini simpulan dan saran tadi Bapak ambilkan dari teks ceramah yang tadi kita amati ya. Kalau kalian sudah terampil nanti bisa membuat Bapak kasih tema, kalian bisa membuat seperti ini ya, tanpa Bapak pandu lagi. Dan pelengkap penutup di situ ada permohonan maaf dan salah penutup. Nah, ini namanya mind mapping teks ceramah ya, kerangka teks ceramah. Nah, tugas kalian adalah ini. Mendiskusikan bagian rumpang dari mind map ini. Di bagian isi ya. Nah, di bagian isi ini kalian mendiskusikan hasilnya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, nanti silahkan kalian diskusikan lewat lewat grup WhatsApp sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dan hasilnya nanti disampaikan di kegiatan Zoom ini. Jadi kita off sebentar, coba diskusikan hasilnya, segera kita masuk lagi ke Zoom meeting. Oke, baiklah anak-anakku, kita lanjutkan. Setelah kalian diskusi tadi, hasilnya silakan dipresentasikan mewakili kelompok ya, perwakilan media untuk menyampaikan hasil diskusi kalian terkait dengan mind map rumpang tadi. Kenapa? Karena mind map itu nanti yang akan kalian kembangkan menjadi teks ceramah. Oke, ini Bapak keluarkan dulu. Oke, Rahma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hasan dan juga teman-temanku, saya mewakili kelompok Gus Miftah akan menyampaikan hasil diskusi kami. Menurut kami, mind mapping yang rumpang itu diisi dengan inti ceramah berupa fakta atau pendapat sebagai berikut. Paragraf 5, saat ini banyak remaja yang rusak moralnya. Paragraf 6, setiap hari ada berita tentang kerusakan moral remaja. Paragraf 7, kerusakan moral akibat penyalahgunaan narkoba menjadi momok yang mengerikan. Paragraf 8, metode lama sudah tidak relevan dipakai untuk pendidikan moral saat ini. Paragraf 9, keluarga merupakan faktor utama dalam pendidikan moral. Paragraf 10, lingkungan pendidikan menjadi faktor sangat penting dalam pendidikan. Dari kami, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf jika ada kesalahan ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum keluarkan dulu sebentar. Oke, ini bagus sekali ya. Ini juga contoh dari mind map. Ya, jadi di sini ada beberapa bentuk ya, seperti awan, terus persegi panjang, terus kemudian ya ini mind map yang bagus ya. Yang mungkin bisa ditambah warna merah, warna hijau atau apa itu sehingga bisa lebih menarik lagi. Tapi ini udah bagus ya, secara konten, materi bagus sekali. Coba Bapak tanya, yang kelompok tadi aktif semua ya di ini ya? Diskusinya ya? Iya, aktif Pak. Aktif ya, sehingga dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan yang nanti bisa dipakai untuk penulisan teks ceramah. Oke, terima kasih. Silakan
kelompok Gus Miftah. Oke. Berikutnya, kelompok berikutnya, silakan. Salah satu. Oke. Silakan disampaikan hasil diskusinya. Pendidikan moral bagi remaja di era globalisasi. Isi, banyak sekali remaja yang tergerus moralnya. Setiap hari ada berita tentang kerusakan moral yang dilakukan oleh remaja. Kerusakan moral akibat penyalahgunaan narkoba menjadi hantu yang sangat menyusahkan. Pendidikan moral tidak dapat dilakukan dengan metode konvensional. Lingkungan keluarga merupakan faktor dominan dalam pendidikan moral. Selanjutnya, lingkungan pendidikan juga menjadi faktor terpenting dalam pendidikan moral remaja. Oke. Terima kasih ya. Dari hasil diskusinya sudah dipresentasikan dan bagus sekali. Ini memang perlu ini ya, perlu ada tambahan kreasi ya. Tapi sudah bagus ya. Dan yang saya apresiasi adalah kalian ternyata bisa memanfaatkan teknologi Zoom untuk mempresentasikan hasil diskusi ini, luar biasa. Ini pengalaman yang sangat berharga sekali. Oke, alhamdulillah wa syukrulillah. Setelah kegiatan ini nanti, anak-anakku, kalian ini ya segera menyelesaikan tugas menulis teks ceramahnya berdasarkan mind map yang tadi sudah dilengkapi oleh kelompok kalian, dan nanti segera unggah ya, harapan Pak Guru segera diunggah ke Google Classroom-nya. Saya kira sudah cukup bisa dimengerti. Mungkin ada pertanyaan sebelum Bapak ini? Sudah cukup jelas ya? Udah, Pak. Oke, kalau sudah cukup jelas, hari ini kita masuk pada kegiatan penutup. Kegiatan penutup adalah rangkuman dan refleksi. Silakan salah satu untuk menyampaikan rangkuman atau simpulan kegiatan kita hari. Simpulan dulu, silakan untuk simpulan disampaikan terlebih dahulu salah satu dari kalian. Struktur teks ceramah itu ada 3. Yang pertama pembuka, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Yang pertama pembuka disebut juga dengan pendahuluan atau tesis. Pembuka berupa pengenalan isu, masalah atau pandangan pembicaraan tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua, isi. Isi ceramah berupa rangkaian argumen pembicaraan berkaitan dengan pendahuluan. Yang ketiga, penutup. Penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya. Penutup berisi kesimpulan rangkuman. Ada cara membuat rangkaian teks ceramah dengan mind map. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan judul. Yang ketiga, mencari dan menentukan peristiwa yang menarik. Yang keempat, membuat judul dan rangkaian lengkap drama. Sampaikan ya. Terus yang berikutnya, sebagai akhir dari kegiatan ya seperti biasa, refleksi. Refleksi itu lebih pada kesan kita terhadap kegiatan pembelajaran ya. Silakan salah satu dari kalian untuk menyampaikan refleksinya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar menulis teks ceramah dengan metode mind map. Dengan mind mapping, kesulitan menulis teks ceramah dapat teratasi, terutama dalam memetakan pikiran. Dengan mind mapping, menulis teks ceramah lebih mudah. Biar jelas ya untuk endingnya ya.
Terima kasih tadi sudah menyampaikan refleksi oleh teman kalian ya. Benar sekali bahwa menulis teks ceramah dengan teknik mind mapping pada saat membuat kerangka teks ceramahnya itu memang memudahkan. Karena apa? Ide, pikiran, termasuk bahan-bahan yang kita miliki ini bisa kita petakan. Ini terkait dengan mana, ini terkait dengan mana, itu dengan apa? Dengan mind mapping. Sehingga dengan mind mapping harapannya menulis teks ceramah ini menjadi lancar. Tidak ada kendala dalam pengembangannya. Ya. Saya kira demikian anak-anakku. Jangan lupa untuk kegiatan kita pada pertemuan berikutnya adalah mungkin masih ada satu materi lagi ya, yaitu teks cerpen ya. Dan jangan lupa juga bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester. Harapan Pak Guru nanti kalian bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, dan hasil penilaian akhir semester kalian mendapatkan prestasi akademik yang terbaik di kelas kalian. Saya kira cukup. Ada kurangnya dari Bapak, mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.